Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita bahas ya tentang meteorologi part 2, jarak tampak. Jarak tampak atau visibility ya, materi yang kita bahas hari ini. Apa sih jarak tampak maksudnya? Ya, lanjut. Adalah tingkat kejernihan, tingkat kejernihan sehubungan dengan penglihatan manusia. Nah, kita mau melihat orang ya, melihat di kapal itu mempertimbangkan visibility atau jarak tampaknya. Ya, dinyatakan dengan jaraknya. Kita kira oh jauh apa dekat. Dalam keadaan atmosfer yang sama, nilai visibility pada malam hari harus sama dengan siang hari. Jadi visibility malam ya kan harus sama dengan siang gitu. Paham ya? Kalau pada atmosfer yang sama, maksudnya dan suasana yang sama gitu. Visibility pada siang hari, jarak terjauh di mana benda hitam dengan ukuran yang sesuai dapat dilihat dan dikenal terhadap kaki langit sebagai latar belakang. Jadi intinya ada benda itu masih terlihat gitu. Yang dimaksud ukuran benda hitam yang sesuai yaitu harus membentuk sudut pada mata pengamat baik vertikal maupun horizontal paling kecil adalah 0,5 derajat dan tidak lebih dari 5 derajat. Begitupun dengan visibility pada malam hari, yaitu jarak terjauh di mana benda hitam dengan ukuran yang sesuai dapat dilihat dan dikenal jika penerangan ditingkatkan sehingga mencapai tingkat terang seperti pada malam hari. Oke, jadi intinya saat kita mengamati ya kan di depan ada suatu benda itu dengan diterang itu kita masih bisa melihatnya ya. Bedanya kalau bahasa restricted itu terbatas kemampuan visibility-nya itu, jadi meskipun diterangi pun nggak kelihatan, susah banget kelihatan kalau terdapat restricted visibility. Nanti akan kita bahas. Oke. Benda Benda yang sesuai untuk menentukan visibility pada malam hari adalah sinar biasa, tidak difokuskan dengan intensitas sedang dan terletak pada jarak yang ditentukan. Malam ya, pada jarak yang ditentukan. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi visibilitas, yaitu kayak tampaknya. Nah, hujan kan semakin pada saat kita perjalanan, hujan itu kita agak susah penentuannya, di mana sih dia, di mana lokasinya, karena kita terhalang sama hujan. Apalagi kabut dan spray yang tertiup angin, minyak, asap, nah ini juga debu dan pasir dan garam. Maksudnya apa saya nggak tahu, tapi yang terkenal ya asap, ini kabut, hujan. Jenis-jenis visibility ini haze, ada visibility haze, kaburan udara yang disebabkan oleh partikel kering dan kecil gitu. Haze normal jarak panjangnya lebih dari 1 km, jadi masih terlihat dalam jangkauan 1 km lebih. Dan yang agak berat itu pandangannya kurang dari 1 km, jadi kurang dari 1 km itu sudah agak berat. Smoke smoke itu karena dari pembakaran. Kalau kita lihat One Piece ada namanya Kaiser Smoker ya, karena pembakaran. Itu jarak panjangnya dalam normal itu lebih dari 1 km masih kelihatan. Tapi kalau berat itu berarti otomatis kurang dari. Mist itu karena air ya kan, tetes air yang mengandung partikel hidroskopis basah yang melayang-layang di udara dan mencapai permukaan tanah sehingga dapat mengurai penglihatan mendatar pada permukaan bumi. Tuh. Terjadi mist karena air itu cuaca yang berawan. Nah, intinya cuaca yang berawan. Oke,
Lanjut. Fog, tetes air yang kecil yang melayang-layang di udara dan mencapai permukaan tanah, sehingga mengakibatkan berkurangnya penglihatan di permukaan bumi. Tetes air yang kecil ini dapat dilihat dengan mata biasa jika berada di suatu tempat yang cukup penerangannya. Udara yang berkabut akan terasa lembut, sejuk dan basah. Jadi kabut mungkin kasut. Tapi di sini kayak kelihatan basah ya, sejuk ya. Cara soal kabut ya. Ada kabut radiasi, kabut uap, sismik. Radiasi otomatis disebabkan radiasi bumi pada malam hari. Kalau smoke itu adveksi udara dingin melalui permukaan air yang lebih panas, sehingga air jenuh yang terdapat di permukaan air panas tersebut kemudian akan berkondensasi. Kabut fog itu percampuran, mixing fog, jadi campuran antara dua macam massa udara. Jadi karena ada saling mempengaruhi antara dua macam massa udara yang memiliki sifat yang berbeda. Kabut adveksi bila mana udara bergerak di atas permukaan tanah atau lautan yang lebih dingin dengan temperatur permukaan tanah atau lautan yang lebih kecil dari temperatur titik embun udara yang bergerak tersebut. Jadi pada permukaan tanah yang tidak terlalu luas, tapi udara itu bergerak di sana yang lebih tinggi suhu dinginnya. Begini, terjadi bila mana udara bergerak di atas permukaan tanah atau lautan yang lebih dingin temperatur permukaan tanah atau lautan yang lebih kecil daripada temperatur titik embun udara yang bergerak tersebut. Proses terjadinya kabut untuk masa kondensasi atau sublimasi diperlukan tingkat kejenuhan udara yang tinggi, di mana kelembapan relatif mendekati atau sama dengan 100%. Untuk gimana untuk mencapai kejenuhan suatu udara dapat melalui beberapa proses, yaitu pendinginan. Peristiwa pendinginan suhu udara yang memungkinkan untuk meningkatkan kejenuhan udara diantara disebabkan karena adanya radiasi bumi mengalami pendinginan yang berlangsung sepanjang malam. Jadi radiasi yang berlangsung sepanjang malam, sehingga lapisan udara dekat permukaan tanah akan menjadi lebih dingin dari lapisan udara di atasnya. Dan dalam keadaan angin yang lemah, pendinginan banyak terjadi pada lapisan udara yang tipis. Maka karena lapisan di atasnya lebih panas, mengakibatkan timbulnya suatu inversi permukaan yang juga tipis. Itu. Oke, untuk atmosfer kita bahas lain kali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.